Saya kira sebaiknya guru segera menemui Nyai Dewi dan Galuh. Ternyata mereka sama sekali tidak menaruh dendam kepada guru. Saya malu, Dinda Prabu. Saya bisa mengerti perasaan yang ada di hati guru. Tapi bagaimanapun, mereka membutuhkan guru sebagai seorang pelindung. Kelihatannya hubungan Suliwa dengan Galuh juga semakin matang. Bagaimanapun sebagai seorang gadis, dia memerlukan bapak untuk bertukar pikiran. Mungkin tidak dalam waktu dekat ini. Saya berjanji pasti akan menemui mereka. Tapi pada saat yang paling tepat. Jadi kemana kalau saya ingin menemui guru sewaktu-waktu? Saya tidak akan jauh dari Padepokan, Dinda Prabu. Lalu, apa rencana Kakang? Saya baru punya keinginan, loh. Saya ingin kembali menjadi seorang tabib. Kakang akan ke hutan Seribu Bunga? Tidak harus. Tapi terus terang saya bimbang. Kenapa? Apakah kamu akan betah tinggal di tempat yang begitu sepi? Kemudian aku punya rencana untuk merantau ke kota raja yang ramai. Itu rencana bagus. Saya ingin pindah ke Kalingapura. Ke tempat di mana tidak ada seorang pun yang kita kenal. Sehingga kita diperlakukan sebagai rakyat biasa. Aku selalu kagum padamu, Kakang. Mungkin saya akan ke sana sendirian dulu untuk penjajakan. Kalau sudah punya tempat berteduh, saya akan menjemput kamu. Kisanak mau ketemu pimpinan Padepokan? Iya. Beliau pergi ke Pakuan Ponorogo. Kisanak. Maaf. Sebenarnya, saya ingin bertemu seorang gadis yang bernama Kaliana Tantri. Jangan curiga, San. Kaliana Tantri adalah anak saya. Tahu. Dari mana Kisanak tahu? Kaliana Tantri ada di sini. Galuh Parwati dan Suliwa. Mereka yang memberitahu. Kami bertemu di Padepokan Sugaluh. Tunggu. Kalau Tuan adalah Aji Santa, saya adalah anak Tuan.
Iya. Tapi, saya ini cucu siapa? Jelas Demung Kalapati, Tantri. Kakek, kenapa kakek masih menyimpan dendam pada ayah? Apa? Kamu tahu kan? Kalau ayahmu itulah yang menyebabkan kematian ibumu. Asal Tuan tahu, orang yang paling dibenci oleh Eyang Kalapati adalah Tuan. Tuan yang memisahkan saya dengan Biung. Hingga akhirnya merana dan meninggal. Tuan yang tega menelantarkan anak kandungnya sendiri. Tuan tidak pantas menjadi seorang bopo. Tuan tidak pantas menjadi seorang bopo. Tantri! Sabar, Tantri, sabar, Tantri. Campur! Tuan harus dibasmi. Tuan pantas mati. Tantri anakku. Bapak. Biungmu meninggal karena tidak tahan melihat Bopo selalu dipojokkan dan dilecehkan oleh Eyang. Sebenarnya Bopo ingin sekali membawamu meninggalkan Pulau Momongan. Tapi Bopo mencemaskan keselamatanmu. Laut di sekitar Pulau Momongan sangat ganas. Badai sering datang secara tiba-tiba. Bopo, terus terang, selama ini saya selalu berpikir buruk tentang Bopo. Gambaran Bopo yang diceritakan Eyang Kalapati adalah seorang lelaki yang tidak bertanggung jawab. Bopo lari dari Pulau Momongan karena tergila-gila perempuan lain. Bagaimana Bopo bisa tergila-gila dengan perempuan lain? Sejak kematian biungmu, Bopo telah bersumpah untuk tidak akan pernah kawin lagi. Bertahun-tahun Bopo tinggal di pulau terpencil sendirian. Sampai suatu hari, ada sebuah perahu terdampar karena badai. Wanita di dalam perahu itu hampir saja mati. Ternyata wanita itu adalah istri Empu Mahasyura, Mahaguru daripada Paman Suka. Wanita itu Ibu Galuh Parwati, Bopo. Galuh Parwati itu yang pernah datang ke Pulau Momongan untuk mencari ibunya. Iya, Bopo mengantar wanita itu. Maka sampai di tanah Jawa ini. Oh, rupanya semua ini karena tangan dewa yang telah mempertemukan kita. Bopo. Kalian sudah saya anggap seperti saudara sendiri. Kaliana Tantri sudah begitu akrab dengan anakku Padmasari.
Jadi setiap saat pintu rumahku selalu terbuka. Terima kasih, Ki. Tapi saya ingin membawa Tantri berkelana di bumi Jawa ini, yang sudah lama kami tinggalkan. Bahkan Tantri lahir di Pulau Momongan. Biarlah, tangan Dewata sendiri yang akan menghentikan langkah kami, dengan memberi tempat berteduh. Saya tidak kuasa mencegah kalian. Tapi sampai kapanpun, tawaranku untuk kalian menetap di sini masih tetap berlaku. Terima kasih, Ki. Makan di sini soalnya lebih enak. Ya, tidak ditonton orang, tidak menonton orang, dan tidak terganggu. Kita nasinya sedikit. Naik kuda seenaknya. Daun. Pasir lagi. Siapa kalian? Mentang-mentang kau punya kuda yang gagah, kau hampir nabrak kakiku. Maaf, saya tidak melihat seorang pun sepanjang kami memacu kuda. Kurang ajar. Tapi benar, Jangan banyak ngomong. ayo kita bantu. Sepertinya ada orang yang perlu ditolong, Tantri. Ayo. Ayo, Bapak. Dan dia bersama Nila Saroyo. Karena musuhmu kebetulan adalah musuh besar perguruan Sugal. Kurang ajar. Rupanya kamu Masura. Berani juga kamu keluar dari orang-orang. Sudah lama aku ingin membunuhmu, Durgandini. Membunuhku apa bisa? Masura, Masura. Kamu sama dulunya dengan Sudapati, Masura.
Keji kau Mahasura. Berani kau menotok sahabatku dari belakang. Jangan dekat. Hawa Raden Pasir Perak masih panas. Tutup mata dan hidung kalian kalau tidak ingin buta. Tantri, kemana lelaki tua berjubah tadi? Pergi. Begitu Bapak dan Tuan itu mundur sambil merem, dia sudah melesat masuk ke dalam hutan. Sayang, saya belum tahu nama pendekar tua itu. Kalau tidak salah, wanita itu tadi menyebut namanya Mahasura. Mahasura dari Sugalu. Dia guru Prabu Angling Dharma dari Malwapati. Oh, kalau begitu dia pasti suaminya Sintawati. Ternyata dia masih hidup.